Baik, perkenalkan nama saya Vincentius Gede Adi Kardiana Putra. Saya dari Prodi K3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Yang perlu kita ketahui adalah bahasa itu apa? Bahasa merupakan interaksi simbolik dari sudut pandang sosiologis dan ilmu komunikasi. Interaksi simbolik sendiri merupakan sebuah teori yang berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi dan penggunaan simbol sehari-hari. Mengapa bahasa bisa masuk ke dalam interaksi simbolik? Karena bahasa merupakan sebuah simbol yang kita gunakan sehari-hari. Alasannya adalah karena dengan kita berbahasa, kita dapat mengerti maksud yang dituju dari subjek. Secara garis besar, pengertian dari bahasa ada 5. Yang pertama, bahasa merupakan kumpulan kata-kata standar dan bentuk-bentuk ucapan yang digunakan sebagai metode berkomunikasi. Yang kedua, bahasa merupakan satu cara yang mengungkapkan isi, kesadaran, dan pola arti yang konsisten. Maksudnya isi dari kesadaran ini adalah perasaan, emosi, keinginan, dan pikiran. Yang ketiga, bahasa merupakan kegiatan universal insani, kegiatan universal insani untuk membentuk sistem tanda-tanda sesuai dengan aturan-aturan asosiasi yang diterima secara umum. Maka dari itu saya sebutkan tadi bahwa bahasa masuk ke dalam interaksi simbolik. Yang berikutnya, yang keempat, bahasa merupakan bentuk-bentuk ucapan manusia yang dikondisikan secara historis dan sosial. Yang kelima, sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan atau menerangkan hal-hal seperti 1. Objek material eksternal. Yang kedua, hal mental internal. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, relasi. Kelima, tanda logika matematika. Keenam, fungsi. Ketujuh, keadaan. Kedelapan, proses. Dan yang kesembilan, kejadian. Bahasa bukan penemuan satu orang dan tidak mungkin dilestarikan atau dikembangkan di luar komunitas bahasa. Lalu, masuknya bahasa Indonesia asalnya dari mana? Masuk bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang sering dihubungkan dengan agama Muslim. Mengapa? Karena pada saat itu kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang feodal dan rakyatnya menentang feodalisme pada saat itu. Maka dari itu, dalam krisis kerajaan Majapahit muncullah kesadaran bahwa feodalisme bukan merupakan satu hal yang baik. Agama Islam datang membawa keharmonisan dan kesetaraan dalam bermasyarakat. Pada saat 2018 sendiri, pada tahun 2018, Indonesia terdiri dari beragam bahasa daerah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Di 2018, Indonesia telah mencapai sekitar 720 bahasa daerah yang tercatat.
Lalu dari sekian banyak bahasa dan yang paling dominan merupakan orang dari suku Jawa, mengapa pada saat itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa nasional? Salah satu alasannya adalah feodalisme pada zaman Majapahit tadi. Nah, pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, pada saat itu Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Asia Tenggara. Dan pada saat itu kerajaan Sriwijaya berpusat di Nusantara. Maka dari itu, upaya kerajaan Sriwijaya untuk menghubungkan satu bahasa dengan bahasa lainnya tidak lain tidak bukan adalah dengan menggunakan bahasa Melayu. Maka dari itu, bahasa Melayu pada saat itu menjadi lingua franca atau merupakan bahasa penghubung antara satu daerah dengan daerah yang lain. Alasan lain bahasa Melayu diterima di Indonesia adalah karena struktur dari bahasa Melayu begitu sederhana dan terbuka dengan bahasa asing. Jadi kesederhanaan bahasa Melayu dapat dilihat dari banyaknya bahasa asing yang diserap dan dijadikan oleh bahasa Melayu. Selain itu ada juga kata-kata serapan seperti antar, dwi, pra, dan sebagainya. Bentuk-bentuk serapan bahasa tersebut merupakan bukti adanya dinamika perubahan dan keterbukaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Alasan lainnya kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional adalah karena bahasa Melayu memiliki unsur demokrasi atau non-feodal. Dalam bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain masih memiliki struktur hierarki di dalamnya. Dalam struktur bahasa Jawa, anak kecil tidak bisa menyebutkan mangan kepada orang yang lebih tua, melainkan ia menyebutkan dahar. Dalam bahasa Jawa, nampak sistem feodal yang jelas. Sebaliknya, bahasa Melayu tidak mengandung unsur feodal. Semua bahasa, baik itu kata benda, kata kerja, kata sifat, keterangan, dan lain-lain, memiliki kedudukan yang sama. Anak kecil dapat mengatakan makan kepada orang yang lebih tua. Begitu juga sebaliknya. Penetapan istilah bahasa Indonesia itu sendiri terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat itu, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional. Dalam pernyataan tersebut, para pemuda dari beragam suku, latar belakang, budaya, dan bahasa daerah di Nusantara menegaskan komitmen bersama terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah bangsa karena untuk pertama kalinya bahasa yang sebelumnya dikenal sebagai bahasa Melayu diakui sebagai simbol persatuan dengan nama baru, yaitu bahasa Indonesia. Sejak waktu itu, bahasa Indonesia mengalami perkembangan terus-menerus melalui proses kodifikasi, pembakuan, dan penyempurnaan yang dilakukan dengan berbagai variasi ejaan dan kebijakan bahasa. Apa saja
apa saja perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan bahasa Melayu huruf Latin yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim untuk menyusun ejaan ini pada tahun 1896. Yang kedua, ejaan Republik 1947. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947. Ejaan Republik juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ejaan ini seperti yang kita tahu tertulis dalam nama presiden kita Soekarno yang ditulis Soekarno, dibaca Soekarno. Yang ketiga adalah ejaan pembaruan 1957. Ejaan pembaruan dirancang oleh sebuah panitia yang diketahui oleh Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Namun sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo 1959 adalah konsep ejaan yang dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, diurungkanlah peresmian ejaan ini. Yang kelima dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan tahun 1972 atau EYD yang biasa kita kenal. Ejaan dua bahasa serupun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan. Dalam ejaan yang disempurnakan ada perubahan pada beberapa bentuk huruf seperti T, J menjadi C dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia sendiri mempunyai dua kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Apa sih bahasa nasional itu? Lambang kebanggaan nasional atau lambang identitas nasional. Alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Yang merupakan fungsinya merupakan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa sih bahasa negara? Dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bangsa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang dan penting. Meskipun ada lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena kemudahannya dan penggunaannya yang luas antar suku. Nama bahasa Indonesia itu sendiri resmi ditetapkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menunjukkan komitmen pemuda untuk satu bahasa. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang mengalami perubahan dalam sistem penulisan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat pemersatu dan simbol identitas nasional. Sebagai bahasa resmi, ia penting dalam pendidikan, pemerintahan, pembangunan nasional, serta pengembangan ilmu dan juga budaya. Pertumbuhan bahasa Indonesia mendukung usaha membangun kesatuan dan kemajuan bangsa.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.